Marah gua, tapi lebih dari itu gua lebih sedih lagi lihat vlog sayur yang nampilin hal sensitif seorang wanita. Gimana kalau yang direkam video itu nyokap gua, adik gua, keluarga gua, atau nyokap lu, adik lu, keluarga lu yang lu jaga kehormatannya. Mereka nggak lagi macem-macem, mereka nggak lagi nyari perhatian dan mereka cuma beli sayur. Tapi tiba-tiba tubuh mereka jadi tontonan ribuan orang di YouTube. Dan mungkin hal itu dijadiin hiburan sama banyak orang. Dari situ gue sadar kalau ini tuh bukan cuman sekedar vlog, bukan soal kamera, tapi ini soal martabat manusia dan tanggung jawab seorang kreator. Gue bikin video ini bukan buat nyerang siapapun. Gue juga gak bakal nyebut nama channel ataupun individu yang terkait. Lagian lu juga semua bisa cari ya dengan keyword vlog tukang sayur. Gue bikin ini karena menurut gue ada batas yang udah kelewat. Dan kalau misalkan ini gak dibahas, hal kayak gini mungkin bakal terus dianggap normal. Gue mau cerita dulu nih dari awal. Jadi kemarin pas gue lagi nyari cara propagasi Monstera variegata, gue nemu vlog tukang sayur. Gue merhatiin thumbnailnya kok mencolok banget. Terus akhirnya ya gue putusin buat klik. Dan hasilnya vlog ini tuh sesuai thumbnail tapi nggak sesuai judul. Isinya ya kayak vlog biasa yang ngerekam para pembeli. Kayaknya sih ini kreator itu ngerekam pakai bodycam. Atau mungkin pakai handphone yang ditaruh di kantong. Mungkin. Awalnya ya kelihatan biasa aja. Isinya ya aktivitas jualan, interaksi sama ibu-ibu, dan ya hal normal lain ya. Terus gue coba lihat video lainnya dan mikir, mungkin ya orang-orang yang beli tahu mereka lagi direkam. Mungkin juga mereka ngizinin. Tapi lama-lama gue lihat, kok ada yang janggal nih. Kok yang diliatin kok keseringan bagian sensitif mulu. Akhirnya gue tarik kesimpulan. Ternyata yang janggal itu ya ini. Menurut gue masalahnya ada di apa yang dipilih buat ditampilin di publik. Di beberapa bagian video ada footage cewek atau ibu-ibu yang belanja dalam kondisi sensitif secara visual. Paham dah lu maksud gua apaan? Udah gitu nggak ada sensor, nggak pakai blur, nggak dipotong juga. Malah itu kayak ditampilin seolah sengaja. Di titik ini gua berhenti. Gue mikir, ah ini beneran perlu dimasukin ke vlog kayak gini? Cewek nggak pakai daleman, ditompok di dada, diupload di YouTube dan jadi bahan. Cuy, kalau lu niatnya dokumentasi jualan, harusnya yang ditonjolin itu aktivitas jual beli antar manusia, terus cerita lah ya, intinya cerita keseharian dan hal lain yang relevan gitu. Bukan tubuh orang. Judul videonya sih nggak masalah, tapi isinya kok nyaru, kok nyambi, kayak nyari sesuatu yang kira-kira bikin rame. Sekarang kita bahas pelan-pelan secara logika sederhana nih. Di dalam psikologi sosial itu ada yang namanya objectification, di mana seseorang diperlakukan bukan sebagai manusia utuh, tetapi sebagai objek visual. Tandanya jelas, kamera fokus ke tubuh, subjek nggak punya kendali dan nilai tontonan lebih penting daripada martabat. Ada juga istilah yang namanya voyeuristic content. Bukan selalu soal full nih ya, tapi soal cara orang menikmati kehidupan orang lain di situasi personal tanpa keterlibatan orang itu. Contohnya misalkan ya, lingkungan rumah, gang kecil, warga sekitar, itu kan private secara sosial ya. Nah, begitu diupload ke YouTube, konteksnya tuh udah runtuh total. Nggak ada lagi itu yang namanya privasi. Hal ini yang disebut konteks collapse. Sesuatu yang awalnya lokal, tiba-tiba dikonsumsi sama publik global. Mungkin ada ya pembelaan yang bunyinya, ya kan mungkin dia udah izin buat ngerekam. Oke, kita anggap dia udah punya izin. Kita anggap izin buat ngerekam itu emang ada. Mungkin pelakunya udah bilang, "Bu, Mbak, Teh, Neng, Tante, saya izin rekam ya buat dokumentasi." Oh iya silakan. Terus selesai gitu di situ masalahnya. Terus lu sebagai kreator jadi punya hak buat apapun yang lu mau gitu. Hei Anda, katakan Beyblade, izin ngerekam itu bukan berarti izin publikasi tanpa batas. Izin itu kudu jelas juntrungannya. Buat apa, buat di-up kemana, kira-kira ditonton sama siapa aja, dan lain sebagainya.
Ya kalau orangnya mikir, paling cuman buat vlog jualan biasa, tapi kan nyatanya jadi hiburan publik yang nampilin hal yang seharusnya private. Udah gitu video dimonetisasi dan ngasilin cuan. Lah itu mah udah beda lagi ceritanya. Menang banyak lau. Oke deh, misal lu bilang, mau di-up di YouTube sama orang-orang itu. Tapi kan yang lu masukin yang sensitif tadi kayak yang gue bilang. Itu kalau menurut gue sih nggak etis, Bro. Abis kita bahas pakai logika sederhana, coba nih kita masuk ke ranah hukum. Secara hukum di Indonesia, konten yang melanggar kesusilaan itu nggak harus pornografi. Yang perlu kita tahu, tubuh dan wajah itu adalah data pribadi visual dan penggunaannya harus sesuai tujuan awal. Kalau footage sensitif tetap diupload, itu namanya bukan kecelakaan, bukan ketidaksengajaan, tapi itu keputusan dan elu dengan sadar ngelakuin hal itu. Sekarang coba lu pikir pelan-pelan, gimana kalau misalkan nyokap lu atau istri lu atau adik lu, orang terdekat yang lu jaga kehormatannya deh, videonya nyebar, anaknya ngeliat, ditonton ribuan orang. Isinya, ya lu lihat sendiri deh. Kalau udah, lu balik lagi ke sini biar kita diskusin bareng-bareng. Eh, Coba lu lihat juga apa video itu udah ada iklannya apa belum. Kalaupun belum dimonetisasi, view-nya bisa naik. Dan kalau misalkan udah dimonetisasi, AdSense-nya ya jalan dan itu tuh cuan, bro. Timpang nggak sih? Kreator dapat untung, korban dapat malu. Kalau udah tahu mungkin bisa trauma. Keluarga juga bakal kena imbas. Dah bro, lu dapat duit dari jual body orang itu. Gue tegesin di sini ya. Di video ini gue bukan mau nyalahin cewek karena pakai pakaian yang kayak gitu saat beli sayur. Gue juga nggak mau ngatur pakaian orang. Ini tuh soal tanggung jawab kreator sebenarnya. Soal kuasa kamera dan soal keputusan pas lagi ngedit. Kamera mah netral bro, tergantung lu gunainnya buat apaan. Ibarat kata pisau bisa dipakai buat ngelukain, tapi di tangan orang yang tepat pisau itu bisa ngasilin makanan yang enak. Menurut gue vlog itu sah, dokumentasi kehidupan itu juga sah. Jualan sambil bikin konten juga sah, tapi nampilin footage sensitif tanpa sensor itu ya nggak etis. Kalau misalkan niatnya bener, ya harusnya bagian itu di-cut, udah selesai. Apalagi di era digital sekarang, bikin konten itu bukan cuma soal bisa, tapi soal pantas apa enggak. Bukan soal kamera nempel di dada atau rekam pakai HP, tapi soal nurani waktu lu ngedit. Masalahnya bukan vlognya, bukan ibu-ibunya. Masalahnya satu pertanyaan sederhana. Kalau misalkan itu keluarga lu sendiri, apa lu masih mau nge-upload? Kalau menurut lu video ini penting, share buat ngingetin orang-orang terdekat lu biar lebih peka lagi di lingkungan dan orang di sekitar. Ini juga jadi pelajaran buat para kreator bahwa manusia itu lebih penting daripada konten. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sehat terus, subscribe dan like kalau suka sama video ini. Komen kalau misalkan ada pemikiran gue yang gak sesuai, biar kita diskusiin. Sampai ketemu lagi di pembahasan lain. Selamat beristirahat.